Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Anak Kampung. Kali ini kami lagi lihat atau ngecek tanaman karet. Ini tanaman okulasi yang model lama, nggak tahu tipe apa. Cuma untuk yang ditanam di kurang lebih 1 hektar ini ada banyak tipe pohon karetnya atau pohon rambungnya. Ini sekarang kita mau cek jalan ke sebelah sana. Kebetulan yang sebelah sana itu memang lebih dulu ditanam. Yang sebelah sana lebih dulu ditanam. Buat nanam di sini nih hamanya lumayan banyak ya, kambing, lembu, babi. Dan waktu itu makanya kayak bolong-bolong ini nggak rata. Ini karena dirusui hama. Kalau nggak ya pasti bareng, karena bawa bibitnya ke sini itu dalam bentuk kulibet, bukan bibit yang kalau bahasa kampung sini bahasanya kelasi tongkat yang belum ditanam sama sekali. Jadi dibawa ke sini itu kulibet yang harusnya langsung hidup, dan kemungkinan kalau misalkan hamanya itu nggak ada, dia pasti tingginya bisa rata atau gedenya itu bisa rata. Jadi kayak ini yang sekitaran sini ini sisipan. Sementara yang sebelah sana ini memang nanam belakangan. Jadi batas lembah ini ke sana ini duluan. Ini sisipan, sebagian yang kecil-kecil ini sisipan. Ini yang tanaman awal. Kurang lebih ini mungkin hampir 2 tahun udah. Nggak tahu sih 1,5 tahun atau 2 tahun, tapi tanah ini mulai dibersihkan tuh kayaknya sih udah ada 2 tahun ya. Kalau usianya itu udah segini, ini kita tinggal nunggu aja, tinggal nunggu. Yang penting bawahnya bersih. Kita tinggal pupuk, habis itu nanti kita tinggal nunggu kapan dia bisa dideres atau bisa disadap. Kalau untuk yang kecil-kecil gitu, mungkin ada metode lain, tapi kalau kami lebih suka kalau yang kecil-kecil gitu di gawangnya aja dibersihkan, samping-sampingnya tuh biar agak berumput aja, karena supaya tanahnya ini nggak terlalu gersang. Misalkan beberapa bulan nggak hujan, tanahnya nggak terlalu gersang. Soalnya kalau yang masih kecil-kecil gitu, tanahnya gersang tuh dia bisa mati. Ini dulu bekas bibitan, makanya ada beberapa yang tinggal yang belum dimatiin. Ini bekas tanam bibitannya, jadi buat nanam di tanah yang kurang lebih 1 hektar ini buat bibitan sendiri. Jadi orang tua buat bibitan sendiri buat ditanam ke tanah yang 1 hektar ini. Sebenarnya ada kebun lagi punya orang tua yang udah dipanen lama. Mungkin kapan-kapan kami akan share juga ke kalian. Ada yang usianya itu dari mulai tanam sekitar 32 tahun dan sekarang masih produktif. Buat anak kampung, kalau misalkan karet ini bisa dibilang sumber pendapatan utama, dan ya diharapkan lah kalau buat anak kampung ini. Jadi kalau di kampung ini memang nyari uangnya kalau misalkan tanah yang ngepas lebih bagus karet, karena penghasilan karet ini bisa 3 kali lipat dari penghasilan sawit. Walaupun mungkin kerjanya menurut orang-orang lebih capek, tapi kalau menurut kami sawit di usia 10 tahun ke atas itu ngambilnya udah susah kali ngambilnya. Jadi ya mungkin buat para yang orang-orang yang pandai ngambil sawit lebih suka di sawit karena kerjanya 2 minggu sekali, sisanya cuma bersih-bersihkan aja. Kalau buat kami anak kampung, kami lebih pilih tanam karet. Capek juga rupanya jalan, padahal cuma separuh aja. Capek juga jalan. Nah, jadi yang pinggir-pinggir nih agak lebih kecil karena memang yang pinggir nih lebih dirusui hama. Termasuk ini kan sisipan. Nih. Ini tanaman sisipan. Kita mau nyampaikan ke ujung batasnya. Jadi buat anak kampung ini karet udah bisa diharapkan. Kalau saat ini mungkin sekilonya itu sekitar 8.000 ya. Kalau 1 hektar, bukan untuk kebun yang ini ya, karena di kebun ini juga masih mulai, mungkin 3 tahun 2 tahun atau 3 tahun lagi baru mulai ada hasil. Tapi kalau kebun punya orang tua yang 1 hektar juga itu, kalau 1 hektar produktif
kalau banyak dan harga getah itu stabil bisa mencapai 6 juta per bulan. Tapi kalau misalkan lagi trek atau harga nggak stabil itu bisa cuma 3 juta bahkan 2,5. Jadi untuk penghasilan dia nggak terlalu besar, cuma udah cukup untuk mencukupi kebutuhan anak kampung. Jadi kalau anak kampung ini nggak perlu banyak-banyak dia kayak anak kota. Kalau anak kota kan kerja di perusahaan gaji sekian, kredit mobil, kredit motor. Buat anak kampung ini kami nggak ada kredit mobil, kalau motor sesekali kami ada kredit motor ya. Jadi kayak ini kan kosong nih, ini yang kena hama. Lebar juga sih sebenarnya yang kosong ini, sayang juga kalau misalkan gedenya rata itu kan cantik dia. Nanti kami kapan-kapan mau kasih tunjuk juga punya orang tua yang memang udah produktif, yang usianya udah 32 tahun dan masih produktif ada. Itu rambung klasi juga. Habis itu ada kurang lebih setengah hektar yang berapa tahun ya kira-kira, mungkin 10 sampai 15 tahun lah kalau nggak salah, bisa lebih, dan pastinya masih produktif. Itu di tanah rata dia lumayan cantik, tapi cuma kurang lebih setengah hektar. Jadi nih kita mau cek, kalau kita hitungkan secara detail sebenarnya ini yang kosong kemungkinan 100 pohon lagi ada nih yang kosong-kosong kena hama. Kalau yang sebelah sana emang tanaman belakangan karena memang nggak ngerjakan orang, dikerjakan sendiri orang tua, kadang dibantuin sama adik juga. Kebetulan kami kerja di luar makanya nggak bisa bantu, paling jarang aja pulang. Kok dulu sempet bantu-bantu kalau pas ada waktu. Jadi kalau orang tua ini memang betah kali dia nanem rambung ataupun karet dengan tipe klasi, karena klasi ini pohonnya kecil tapi getahnya itu stabil dan lumayan banyak lah kok dibandingkan yang stum biasa. Cuma kendalanya di klasi kadang ada yang model pohon kayak gini yang dia itu agak lama besarnya, nggak kayak ada yang model cepat, ada yang model lama. Ini model banyak cabangnya, tapi cuma kalau misalkan riwayat yang udah pernah dideres, pohon-pohon kayak gini nih lumayan banyak getahnya. Satu lagi pohon yang model ini, nah ini lumayan cepat besarnya kalau pohon yang model ini. Kita lihat daunnya, ini yang model cepat, sementara ini yang model lama besar maksudnya. Ini kalau masih kecil kita harus buangin cabang-cabangnya untuk ngedapetin pohon yang mulus. Megap juga rupanya, nggak pernah jalan-jalan. Kalau untuk tanah lereng ini sebenarnya kalau rambung nggak terlalu bermasalah, karena buat ngambilnya nanti kita dibuat jalan neres di bukit gini, jadi kita nggak ngelawan bukit ini. Makanya kalau untuk rambung nggak terlalu bermasalah, kita tinggal jalan neres gini. Dan sebagian di bagian atas itu udah mulai diteresin sih, kita lihat juga. Wah, megap. Oke, kita lanjut videonya. Kalau kalian pengen jogging kayaknya muterin lahan 1 hektar 4 kali itu udah cukup. 2 hari sekali kalian bisa dipastikan sehat. Wih. Nggak tahu berapa bibit okulasi per batang karena kami sering buat sendiri, cuma kalau nggak salah sekitar 7.000 per batang, bukan klasi. Bukan klasi, bukan kulibet. Jadi bibit klasi per batang sekitar 7.000, tapi yang belum di kulibet. Ini contohnya yang udah di tapak-tapak yang nanti mau dilanjutkan di teresin mungkin. Tapak-tapakan ini fungsinya untuk biar air waktu hujan tuh berhenti sejenak, meresap ke dalam, sama kalau kita mau pupuk itu ada tempat untuk pupuknya. Jadi yang kami maksud
dibersihkan di sekitaran piringan dan gawangnya itu dibiarkan kayak gini maksudnya. Tapi kalau udah agak besar kayak di sana, itu bawahnya dibersihkan itu udah bisa, karena udah ada bagian-bagian yang ternaung dari daun si batang karet itu sendiri. Oke, sekian videonya. Nanti kami akan lanjut kapan-kapan sampai progres kapan kami mau upload atau buat video lagi. Oke, sekian. Salam anak kampung. Terima kasih.